Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Faqala Allah Ta'ala aidan, bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu wa taba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatna min amalihim min syai' kullu mri'in bima kasaba rahin. Sadaqallahul azim. Sepasang angsa berenang ke tepian. Bilang cakep dong. Sepasang angsa berenang ke tepian. Cantik terlihat di sebuah telaga. Siapa rajin membaca Al-Quran menjadi perisai dari api neraka. Amin. Upin dan Ipin membeli beras. Beras diantar ke rumah Datuk. Para hadirin sungguhlah cerdas, kecuali kalau sudah mengantuk. Jadi kita ini siang-siang gini ini lagi lapar ya. Kirain dia berdoa berzikir gitu kan, ternyata dengkur ya. Baiklah, tema kita pun hari ini menarik sebetulnya, tentang keluarga sakinah. Saya tambahin ya, mawaddah warahmah. Sakinah ini artinya apa sih? Ya. Sakinah itu dari kata sikin. Sikin itu pisau. Jadi dari sakinah. Jadi kalau kita baca asal katanya itu, kalau pisau itu ditetakkan, disembelihkan ke seekor hewan, hewannya mati, diam di sakinah dia gitu. Maka disebut dia sakinah. Itu muasal katanya itu. Nah, jadi kita dalam berumah tangga itu kan kita sering diucapin orang ya. Semoga menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Kayak gitu kan. Kemudian mawaddah, warahmahnya itu apa? Kalau kita lihat terjemahan Kementerian Agama itu Depak dulu namanya. Cinta dan kasih sayang. Sebetulnya makna mawaddah, wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Jadi Allah jadikan dalam diri kita itu ada mawaddah dari kata wud. Rahmah itu sebetulnya dua-duanya cinta. Tapi mawaddah lebih kepada aspek biologis. Ada unsur seksualnya di situ. Kita senang melihat wanita, ya nafsu, wajar itu, nafsu ngelihat perempuan. Yang repot tuh kalau laki-laki nafsu ngelihat laki-laki. Nah, kalau rahmah tuh kasih sayang, sayang gitu. Psikologis, satu biologis, satu psikologis. Ini penting saya tekankan di sini karena contohnya begini. Kalau terhadap ibu kita sebagai laki-laki, kita cinta enggak sama ibu? Cintanya itu cinta rahmah, enggak boleh mawaddah. Haram hukumnya kita tertarik secara biologis kepada ibunda kita. Demikian juga seorang ayah terhadap anak perempuannya. Dari kecil dia harus menanamkan ini darah daging saya gitu.
Jadi dia tidak boleh merasa tertarik secara biologis kepada anak perempuan. Ya kalau zaman gila sih macam-macam ya, bapaknya mabok dimakan juga tuh anak, ada juga kan, gitu kejadian. Nah itulah jadi kita nyetelnya itu dari jauh-jauh, ini jauh-jauh hari, jauh-jauh, nah, mesti paham ya. Nah luar biasa itu Allah menciptakan kita berpasang-pasangan, laki-laki dan perempuan, jelas beda lah. Fisiknya aja beda. Iya kan? Satu banyak tonjolan-tonjolannya gitu ya. Yang satu banyak bulu-bulu di mukanya gitu. Kalau dibalik misalnya perempuan berbulu di mukanya, mungkin kita kabur kali ngelihat itu. Gitu. Nah, kata Al-Bushiri ini Hasan Al-Basri, dikenal oleh Al-Bushiri. Wal hubbu ya'taridu alladzatu bil alam, dan cinta itu dapat menghilangkan segala rasa sakit. Jadi kalau masih ada yang bujangan, yang bangun sahurnya dibangunin sama beduk masjid, toa masjid, menikahlah gitu. Kawinlah. Ataupun udah pernah menikah tapi istrinya barangkali meninggal atau menikah. Ada yang sudah berumur juga. Ustaz, saya ini udah tua lah Ustaz, gitu. Biasa di Medan gayanya. Buat apa menikah lagi Ustaz? Saya bilang abang menikah aja dulu. Abang nanti tahu nak buat apa, saya bilang gitu. Ya. Jadi memang supaya ada interaksi kita, ada ibadah kita. Makanya dari awal kita niatkan menikah itu adalah untuk ibadah. Nah ibadah itu kuncinya 2, ikhlas dan sabar. Kalau enggak ikhlas repot Pak, makan hati. Kita merasa, jadi ada mukhlisin, ada mukhlasin, nah, itu perlu ngaji lagi tuh. Mukhlasin tuh yang ngeledakin bom di itu, bukan itu. Setan bilang illa ibadakal mukhlasin. Setan tuh ngaku iblis. Saya enggak sanggup menggoda hamba engkau yang mukhlasin. Mukhlasin digoda sama dia. Nanti ya, undang lagi ya. Mukhlasin. Orang tanpa pamrih betul tuh kalau mukhlasin, mau digoda apa, itu mukhlasin. Enggak peduli orang ngomong apa, dipuji, dihujat, amal terus. Nah itu mukhlasin. Kalau mukhlisin dia terpengaruh. Walaupun dia tobat lagi misalnya gitu. Jadi lo dalam rumah tangga tuh seperti itu. Kalau soal bentuk apa itu kan. Kan kata seorang penyair itu, engkau mencintai wanita bukan karena kecantikannya. Akan tetapi ia menjadi cantik karena engkau mencintainya. Ya kan? Makanya banyak tuh perempuan cantik, suaminya biasa-biasa aja gitu. Ya susah ya, cinta tuh kan rasa gatal yang nggak bisa digaruk gitu cinta itu kan. Udah kadung gitu saja. Bukan kadung lagi udah. Jadi apa masalah dalam rumah tangga ini? Nanti kita kaitkan dengan Ramadan ini. Masalah yang sering muncul, lebih 80% konflik suami istri itu adalah masalah komunikasi. Ya. Satu pakai akal, satu pakai perasaan. Yang punya perasaan nggak paham akal, yang punya akal nggak mau memahami punya perasaan, wah kacau itu. Memang perempuan tuh asal lihat kuping suaminya, ini ada perempuan nggak sini? Oh ada ya. Maaf ya. Perempuan kalau lihat kuping suaminya mau ngomong aja terus dia. Nggak tahu tuh terang, kadang-kadang ada foto suaminya kelihatan kupingnya dia ngomong sama kuping itu.
Nah laki-laki ini beda pula, kebanyakan orang ngomong tipis kupingnya. Nggak tahan gitu, laki-laki kan nggak banyak ngomong kan. Lu banyak ngomong lah, udah kita buka baju aja, mau apa lu, kan gitu kan. Orang Betawi itu, di Jakarta dulu kan gitu. Gitu. Jadi kata pakar itu kalau ibu-ibu nih kalau mau curhat tuh, supaya nggak tersebar kemana-mana, curhat sama suaminya. Jangan curhat ke tetangga, tuh nyebar berarti. Curhat ke suami sebanyak pun apapun, nggak bakalan tersebar. Tahu nggak kenapa? Karena suaminya nggak dengerin. Dianggap apa tuh bunyi lebah lewat aja itu. Kalau dia dengerin, nggak panjang umurnya. Betul. Jadi volume suara itu, apalagi yang nikah macam saya ini, sembiring sama wong Solo. Bisa dibayangkan. Awal-awal, abang nih mentak-mentak saya terus, siapa yang marah katanya, makin tinggi nih. So orang Medan itu kalau ingin meyakinkan orang lain itu volumenya dinaikkan. Orang Medan ini. Jadi bukan berarti dia marah. Nah, kita tetap menari piring, yang cakep dong. Kita tetap menari piring, meskipun orang berjoget koplo. Walaupun saya bermarga sembiring, tapi istrine wong Solo. Sudah lembut lah kan, udah nggak kentara lagi watak gitu kan gitu. Gitulah. Jadi harus diselipkan komunikasi ini humor, canda, banyak senyum. Ada hadis Rasulullah, sedekah itu bukan ngasih-ngasih duit gitu aja Pak. Kebaikan itu sedekah. Tabassumuka fi wajhi akhika sedekah. Senyummu kepada saudaramu itu adalah sedekah. Dan yang paling berhak mendapatkan senyum itulah istri kita, anak-anak kita. Jadi banyak-banyak senyum di rumah. Jangan sama istri orang banyak senyum. Ma istri sok jaim gitu ya. Enggak. Apalagi mau kerja itu berangkat gitu. Misalnya gitu, adalah. Itu kan jadi pikiran seharian bagi istrinya kan. Ini apa perasaan tadi ngaduk kopinya udah pas gulanya itu. Ini apa yang kurang gitu kan. Jadi pikiran ya. Beberapa lama kok mama, kok Umi rambutnya cepat putih. Ya dibikin stres terus gimana gak cepat putih gitu ya. Nah ini ada cerita-cerita inilah kampung ya. Boleh saya cerita dikit ya? Karena saya di Medan, sering interaksi di Medan. Jadi adalah anak-anak muda ini yang naik sepeda motor ya. Kalau di sana sepeda motor itu kereta disebutnya. Nah polisi Medan, ini cerita Kapolda loh. Cerita Kapolda. Polisi ini dia sering ngumpet tuh di balik lampu merah tuh, dia ngumpet tuh di bawah pot-pot bunga itu kan nggak kelihatan kan. Antum nih kalau ke Medan lampu hijau hati-hati. Kalau lampu merah tuh banyak yang terobos soalnya gitu ya. Jadi lampu hijau justru kita hati-hati gitu. Nyolonong itu Allah. Kalau baru ke merah, tidak terus. Nah jadi suatu ketika nih lampu merah ada anak mahasiswa sepi cus lewat. Berdiri tuh polisinya. Prit. Sekarang nggak apa-apa, nggak disebut oknum kan ya gitu. Nah, ini logat Medan ya, maaf ya. Kenapa kau terus jalan? Tak tampak oleh kau tingginya itu, lampu merah itu. Tampaknya sama aku Pak. Kenapa kau lewat terus? Yang aku tak tampak ya Bapak itulah katanya. Menghibah dia kan. Baik. Sekarang ku kasih kau satu pertanyaan. Kalau kau bisa jawab, kau kubebaskan. Baik Pak. Kenapa matahari sama bulan tidak pernah tabrakan? Ini anak jurusannya fisika, ditanya soal benda langit, agak kurang nyambung juga dia.
Pikir, nggak tahu aku Pak. Sini kuping kau, dekatkan kuping kau itu. Aku kasih tahu. Karena mereka saling pengertian. Maksudnya ngerti kan? Ngerti nggak maksudnya? Kok ada yang telat ketawa sih? Kalau nggak ada 50 ya 20 jadilah gitu maksudnya. Ini cerita Kapolda ini ke saya. Gitu. Nah, jadi kalau ada merepet suami pada istri atau istri kepada suami, Mama, Umi, kenapa matahari tidak pernah tabrakan? Kenapa Bang? Karena mereka saling pengertian. Ya, jadi jangan terlalu dibawa tegang berumah tangga. Karena selalu hubungan suami istri, rumah tangga itu up and down. Kadang-kadang mesra banget, kadang-kadang tegang. Pastilah dia tegang. Ya kan? Wah, rasanya, ya namanya kita pakai hati dua-duanya. Iya kan? Beda sama orang lain. Kita tinggal selesai. Sama istri mau ditinggal gimana? Sayang. Apalagi sudah punya anak kan. Ya. Nah, jadi memang mesti dirawat, mesti diriayah istilahnya hubungan itu. Nah, meriayah dalam jangka panjang ini ada seni-seninya begitu. Ya. Nah, komunikasi itu kadang-kadang saya karena sering berpantun itu, sampai kalau mau gelagat istri udah enggak gitu, mungkin ada sesuatu gitu kan kelihatan dari japeriannya itu ya, bahasanya udah bahasa Sanskerta gitu kan. Kirim dulu pantun. Pucuk pisang berwarna hijau. Angin jatuh ke bumi. Aku selalu terkenang di kau. Sampai terbawa ke dalam mimpi. Kita datang tuh hamba Allah tuh sudah rapi, udah wangi ya gitu ya. Ada banyak senyumnya. Memang begitu perempuan. Dia bukan sedang banyak dia bicara kita baru datang. Dia bukan ini. Dia lagi numpahkan perasaannya dia. Biarin aja. Enggak harus semua jadi cerna, Pak. Lah kadang-kadang logikanya enggak nyambung. Kalau mau dalami silakan aja lah, saya nggak mau. Saya nggak mau stres urusan begituan. Nah, jadi gimana, Bi? Ya gimana baiknya aja lah gitu kan. Ya. Panggilan-panggilan pada istri, panggil dengan nama yang baik. Rasulullah panggil Aisyah gimana? Ya Humairah. Apa arti Humairah? Yang kemerahan, Aisyah tuh kulitnya putih. Jadi kalau agak panas tuh memerah. Humairah memerah, merah jambu. Dipanggil Humairah. Panggil situ dengan apa? Sebutan-sebutan yang dia suka. Ya, istri saya nggak putih, Ustaz. Macam Ustaz tuh lah gelap-gelap gitu. Ya panggillah Hajar Aswad. Bukan ya, salah. Ngajakin perang itu kan. Panggil yang suka, wahai manis, wahai flower, ya kan, gitu. Jangan dipanggil macam-macam dulu atau ini yayang-yayang ya, bebek. Sekarang, Mario Kempes, yang gitu. Jadi gara-gara namanya. Nah, istri juga begitu manggil suami. Khadijah tuh memanggil Rasulullah. Tuh dia, waktu usia 55 tahun dan nenek-nenek ketika Rasulullah baru terima wahyu pertama usia 40, dia kan beda 25 tahun, 65 umurnya tuh. 65 dia panggil Rasulullah, ya habibi, quli madza asabak. La sabar li ya habibi. Begitu Khadijah mesra 65, nenek-nenek itu. Coba ibu-ibu praktekkan nanti di rumah dia. Ya habibi. Kata suaminya, bini gua kesambat kan. Karena apa? Nggak biasa kata orang Malaysia. Dipanggil lah yang sebetulnya, ya.
Ada juga Ustadz di Medan tuh, panggil istrinya mesra banget. My darling, my heart, bebek, rose, my flowers. Oh pokoknya itu. Terus kita tanya, Bang, abang kok mesra kali panggil istri itu? Aku lupa nama istriku itu. Lupa dia. Jadi ingatnya di KUA aja dulu. Jadi selama ini, woi, sambal mana? Woi, udah woi. Jadi lupa dia. Dipanggilnya supaya bagus gitu. Nah, kadang-kadang lupa istri kapan ulang tahun gitu kan. Ya itulah manusia. Nah, jadi yang itu tadi komunikasi ya. Selanjutnya juga yang penting itu adalah kebersamaan. Kadang-kadang kita tuh udah punya anak 2, 3, udah jarang bersama, tidur aja jarang bersama. Itu kebersamaan perlu. Mau buka nih, jalan kan banyak tuh, apalagi kalau saya tinggal di Depok sih, penuh udah gang itu. Wah jalan nggak bisa naik, sepeda motor aja nggak lewat. Gandengan, istrinya bilang, Bang, beli cireng. Nah, beli itu cirengnya kan, nanti berbuka sama-sama. Jangan suaminya buka di masjid, teman-temannya, istri hamba Allah sendirian makan di rumah. Kan coba saling cocol tuh cireng itu tadi, cocol saus. Pas suaminya kebanyakan cocol, habis sausnya. Bang, habis sausnya. Suami keluarin. Nah ini minyak kayu putih, rasanya sama. Adalah canda-canda dengan suami istri. Ini udah pada nikah semua ya? Belum? Masih banyak sultan malenggang di langit ini masih. Iya. Mandi bareng sama istri pernah nggak? Masih muda-muda ini mandi bareng, nanti kalau udah gede susah, nggak mau mandi apa itu. Rasulullah tuh mandi bareng sama Aisyah, satu bejana. Saya ada contohnya. Mandi bareng. Iya Ustaz dulu waktu masih kurus-kurus, selim-selim masih muat. Ustaz. Kemarin kejepit di pintu itu dua-duanya. Nggak bisa lewat lagi. Ambil ditarik sama anak Ustaz. Jadi mandi bareng. Kebersamaan qiyamul lail bareng. Doa kita. Doain tuh istri supaya istri jadi soleha. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Taat kepada suaminya. Ini suami di mana, istri di mana? Istri ngelawan ya. Ya begitu hasilnya. Gitu. Jadi kebersamaan apalagi di bulan Ramadan. Dia ngebangunin kita, ya kan? Masakin, sahur, duduk. Itu luar biasa. Ada yang kenal, mungkin pernah dengar cerita Umar bin Khattab kan? Umar bin Khattab itu kalau dia berdiri, itu kepalanya itu sama tinggi sama onta. Tinggi, besar. Itu kalau dia lagi jalan tuh, itu preman Makkah tuh kan ada tuh. Kalau dia lagi jalan, itu preman minggir semua, keluar, pergi semuanya. Kenapa? Ada Umar mau lewat. Macam diketok pakai tongkat itu. Jamaah masjid itu termasuk sahabat. Kalau nggak lempeng tuh tadi, ujung jarinya itu diketok. Ada sahabat tuh dia minggir-minggir aja. Kenapa? Udah 3 nih bengkak diketok. Minggir ya kan. Itu Umar. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, "Lau salaka Umar fajjan salaka syaitana fajjan akhar." Kalau Umar itu lewat di satu lembah jalanan itu syaitan tuh lari ke lembah yang lain, takut terbakar oleh haibahnya Umar. Tapi dimarahin sama istrinya, diomongin, diam aja. Bukan istri, bukan ikatan suami takut istri, bukan. Ditanya sama sahabat, ya Umar, kenapa engkau begitu diam aja dimarahin istri? Dia udah banyak menolong aku, melayani aku. Dan dia perempuan. Jadi jangan banyak bertengkar suami istri, apalagi bulan Ramadan. Kalau kita banyak bertengkar, Bapak Ibu sekalian, suami istri, banyak yang hilang rahmat Allah. Pada suami-suami udah maafkan istri itu udah.
Jangan dendam pula. Ada saya lihat suami itu dendam sama istri. Ada saya lihat istri dendam sama suami, tapi masih hidup bersama. Ada yang enggak teguran 3 tahun, enggak sapaan gitu. Ibu mah ngadu kan, ibu bapak enggak teguran, tapi tidur satu tempat tidur, iya. 3 tahun enggak teguran, iya. Anak nambah enggak? Nambah 2 Ustaz. Ini kata orang Medan, sedikit bicara banyak kerja. Enggak teguran anak nambah 2. Ya. Jadi kebersamaan itu penting. Jangan biarkan istri sendiri-sendirian, enggak dikontrol sama kita. Temannya siapa, ikut pengajian di mana, pengajian pun dilihat, hadiri sama sekali, anterin, dengerin gitu. Ya. Jadi saling memaafkan, maafkanlah istri itu. Memang istri itu banyak ngomong begitu ininya. Fitrahnya begitu, banyak ngomong. Gitu. Nah, suami banyak senyum, ya, banyak hibur, cerita-ceritalah gitu ya. Dan yang berikutnya adalah dalam interaksi itu hendaklah saling menghormati. Ya, saling menghormati. Jangan misalnya kadang-kadang kalau kan gini ya. Tadi saya katakan mawaddah warahmah. Mawaddah itu kan apa tadi? Cinta biologis. Rahmah itu psikologis. Kalau usia masih di bawah 40 tahun ke bawah, itu mawaddahnya lebih dominan daripada rahmahnya. Begitu antara 40 sama 60, itu udah agak seimbang, mawaddah warahmah. Kalau 60 tahun ke atas, itu kita harus lebih menonjolkan rahmahnya. Rahmah itu kasihan gitu. Kasihan suami saya ini udah capek dari dulu. Lihat istri juga begitu, kasihan. Udah teman tidur kita halalan thayyiban mubarakan nikmatan zahiratan wa batinatan. Ya kan? Jadi kasihan. Ya, Ustaz, saya pingin istri itu kayak bekepang dulu. Apalagi mau dikepang, udah rontok semua. Ya kan? Mau dikepang apa lagi? Mungkin yang satu ya panggillah ibu-ibu juga manggil suaminya kan. Walaupun rambutnya udah kurang ke belakang, kan namanya udah 60-an. Hai ganteng gitu misalnya gitu. Padahal rambut udah rontok tinggal dikit aja misalnya gitu. Ya itu kan mikirin ibu-ibu, ingin membahagiakan ibu-ibu sampai rontok rambutnya kan gitu. Jadi puji, saling memuji juga suami istri itu enak nih makanannya. Kalau mengkritik hati-hati juga ya. Kasih masukan tuh ya, tolong minta tambahan garamnya sedikit. Ada juga yang rajin beranak nih, rajin melahirkan ini. Ibu-ibu ini kan begitu. Bagus dia pelupa, Pak. Kalau dia ingat terus dia kapok itu beranak. Sakit beranak itu. Hamil 9 bulan. Kita asik aja makan, minum. Dia kesakitan. Ada tuh pengalaman tuh. Ada yang melahirkan di taksi ibu-ibu. Saking rajinnya beranak. Ada yang baru masuk di mana? Di ruang tamu klinik itu udah merojol anaknya. Itu nggak bisa ditahan. Nah, sekarang orang main foto-foto aja. Wow, ada ibu-ibu melahirkan. Nangislah dia si ibu itu ini cerita Ustadz ya. Nangis dia di kamar itu besoknya. Bu, gimana Bu? Kata susternya, udah enak anaknya udah lahir. Udah katanya, cuman malu sekali ibu katanya. Melahirkan di ruang tamu klinik bersalin. Ya nggak apa-apa lah Bu, kan udah selesai, penting udah selamat. Itu yang tahun lalu Bu, bukan di ruang tamunya, di pintu pagar klinik tuh dia udah melahirkan. Yang tahun lalu tuh saya juga, suster katanya. Kayaknya dia juga rajin kali itu. Jadi ada orang gampang ya beranak, senggol aja jadi kalau istilah orang Tanah Abang itu. Ada yang susah pakai obat, pakai bayi tabung sampai tabung LPG barangkali nggak bisa. Jadi ada yang diberi rezeki oleh Allah, ya kan? Nah, nikmat juga punya anak. Punya anak tuh nikmat. Ya, ada yang banyak, ada yang mudah, ada yang sulit. Semua itu dari Allah Subhanahu wa taala.
Ya. Jadi kembali kepada kaji kita tadi, dalam bulan Ramadan ini kebersamaan itu lebih dikokohkan. Jangan kita sibuk hadirin buka bersama di sini, buka bersama di situ, udah ketinggalan isyaknya, udah ketinggalan tarawehnya, orang di rumah kita tinggal saja, misalnya istrinya di rumah. Jadi adakan buka bersama di rumah itu lebih enak, doa sama-sama, berzikir sama-sama, ya kurang lebih seperti itu. Aku qouli hadza fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Semoga bermanfaat. Apalagi dayung ke tepian bersama kekasih. Ya. Cukup sekian dan terima kasih. Ya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak ada tanya jawab kan? Masih ada? Kalau 1, 2 boleh. Kalau masih mau. Nah, kalau enggak, saya pulang. Jazakumullah khairan Ustaz kajiannya. Mungkin satu pertanyaan sih, boleh? Ada yang ingin bertanya dari? Udah lapar katanya nggak mau tanya. Tidak ada? Mungkin kalau tidak ada cukup sekian Ustaz.